Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita berada di negeri yang penuh sejarah, Yordania. Negeri kecil di Timur Tengah yang menyimpan kisah besar dalam peradaban Islam. Banyak nabi pernah berpijak di tanah ini, dari Nabi Musa, Nabi Harun, hingga Nabi Yusya. Dan dari sini juga semangat perjuangan Islam menembus batas-batas zaman. Kemudian di sampingnya ini ada amphitheater yang tempat penontonnya di atas bisa menampung sampai 5.000 orang, di mana mereka biasanya melakukan pertunjukan-pertunjukan, termasuk diantaranya tempat di mana mereka mengadu gladiator ya, adu antara manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan binatang. Pagi ini, perjalanan kita dimulai dari saat paling indah, subuh di Masjid Universitas Yordania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mau ngerasain suasana subuhan di Jordan. Asli dingin banget. Ini 6 derajat, rasanya kayak 2 derajat tapi karena ada angin ya. Dan di sini uniknya ya, azannya jam 6. Jam lewat 3. Tapi baru sholat jam 7:04. Masjid Universitas Yordania ini berdiri sejak tahun 1962, menjadi bagian dari kampus terbesar di negeri ini. Tempat para penuntut ilmu dari berbagai negara datang untuk belajar, termasuk dari Indonesia. Bayangkan, di setiap saf sholat subuh ada jamaah dari berbagai benua. Berbeda bahasa, berbeda warna kulit, tapi disatukan oleh satu kalimat, La ilaha illallah. Seru banget ya sebenarnya, banyak persamaan sama Indonesia. Tapi memang di sini ngomong-ngomong angkanya berasa kayak di Nabawi sih, ya kayak di Turki gitu. Sholat pakai kaos kaki gitu kan. Kalau di Turki sholat pakai kaos kaki bagi mereka aneh ya. Kalau nggak pakai kaos kaki kita ditegur. Kalau di sini aneh nggak aneh. Karena di Turki, orang Turki itu sangat sangat antipati terhadap Tuhan. Setelah subuh, datanglah waktu syuruk. Saat matahari pertama kali muncul di langit, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berzikir hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Setelah syuruk, waktunya sarapan deh. Menu di Yordania sederhana tapi penuh makna. Setiap suapan di negeri ini terasa seperti potongan sejarah. Sejarah yang hidup di antara aroma teh mint dan juga roti hangat. Kita mau ke istana bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi Ajlun. Terus juga kita mau ke tempat tertinggi di Aman. Ajlun. Di situ kalau misalnya salju turun pertama pasti di situ. Nah, kita lihat apakah akan ada salju di situ. Perjalanan menuju Ajlun memakan waktu sekitar 2 jam dari Amman. Sepanjang jalan pemandangannya luar biasa. Lembah hijau, pohon pinus, dan desa-desa kecil di lereng bukit. Dan di puncak salah satu bukit itu berdiri megah Benteng Ajlun, saksi sejarah perjuangan umat Islam di masa Perang Salib. Sebelum ke Ajlun, kita sempat mampir ke Jerash, salah satu kota Romawi kuno paling terawat di dunia. Letaknya sekitar 45 menit dari Amman. Oke, kita udah sampai Jerash. Ini tempat tertinggi di Amman. Jadi katanya di sini paling pertama kali kalau bisa turun salju. Jadi otomatis ini juga pastinya lebih dingin. Dan sekarang cuaca lagi mendung lagi. Tapi kalau sekarang dinginnya masih biasa aja sih, tapi nggak tahu ya. Yang penting tuh jangan berangin aja. Kalau berangin tuh yang lumayan berasa. Di sepanjang perjalanan ke sini banyak toko yang menjual oleh-oleh khas Yordania. Parfum, attar, minyak zaitun, dan kurma ajwa. Jadi kalau belum nuker, ternyata di sini bisa pakai dolar, teman-teman. Ini otentik banget ini. Ini fotonya keren. Mi, bisa pakai dolar.
تتكلم العلم؟ العلم from Indonesia؟ ادي لك اعطيك ان انا ما شاء الله. نعم ايوه العلم الثقة Ini bahasa Arab, Arab Badui. Arab maklum. Kota ini dulu dikenal dengan nama Jeras, bagian dari peradaban Romawi Timur yang maju. Bangunan megah dengan tiang-tiang batu tinggi yang masih kokoh ribuan tahun kemudian. Dan yang luar biasa, setelah Islam datang, tempat ini tidak dihancurkan. Islam menjaga, bukan merusak. Karena Islam menghargai sejarah, menghormati ilmu, dan memuliakan kebudayaan. Itulah sebabnya reruntuhan Romawi ini masih berdiri sebagai saksi bagaimana Islam datang membawa rahmat, bukan amarah. Jeras dipercaya sebagai kerajaan Romawi, tempat para pemuda Al-Kahfi harus merelakan dirinya keluar dari kerajaan tersebut untuk menyelamatkan akidah dan bersembunyi di dalam goa untuk tidur selama 309 tahun. Teman, kita masih di Amman, Jordania, dan kali ini kita menuju ke tempat yang cukup tinggi. Ini paling tinggi di Amman, yaitu di Jerash, ya. Dari Jeras ini kabarnya versi Jordan bahwa ini adalah istana tempat para pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri dari kezoliman. Iya. Gitu. Jadi kita lihat nanti semegah apa, sebagus apa, karena dalam cerita ini kerajaan yang megah, bagus dan sangat besar ya kan gitu. Dan ternyata memang katanya pemuda-pemuda ini emang berasal dari anak-anak tokoh besar juga gitu. Tapi paling masuk akal karena di sini jaraknya cuma 2 jam ke gua itu kan. Ya. Gitu. Ada yang bilang katanya Efesus di Turki, tapi kita lihat yang versi Jordan ini ya. Tapi paling masuk akal di sini karena yang paling dekat dan bentuknya mirip sih kayaknya. Ya, sekarang kita masuk ya. Salah satu yang unik dari Jerash adalah arena pacuan kudanya. Tempat ini dulu digunakan bangsa Romawi untuk hiburan rakyat, pertunjukan kuda dan gladiator. Sekarang, arena ini dipakai untuk pertunjukan budaya dan edukasi sejarah. Kuda punya tempat istimewa dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, kebaikan terus melekat pada ubun-ubun kuda hingga hari kiamat. Bagi umat Islam, kuda adalah simbol kekuatan, keberanian, dan kemuliaan. Ini salah satu bagian dari pacuan kuda di zaman Romawi. Dan masih panjang perjalanan kita sampai ke ujung sana. Dan kalau teman-teman ingin merasakan pengalaman yang sama, bahkan sambil menimba ilmu di sini. Bagaimanapun juga kekuatan manusia tidak apa-apanya kalau tidak melibatkan Allah, hanya sekedar puing-puing saja. Ya Allah. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di salah satu situs bersejarah peninggalan Romawi. Ini adalah kota Romawi kuno, salah satu dari 10 kota Romawi kuno yang ada di bumi Syam atau yang ada di Jordan. Jerash ini terletak di bagian di sebelah utara, bagian utara Jordan, ya. Dan secara jarak dari sini ke Amman, ke ibu kota Amman atau ke ibu kota ke sini sekitar 48 km. Wilayah ini ya mengalami perubahan nama. Ya, dulu ketika tempat ini dikuasai oleh kaum Sam, ya, Sam al-Arab, mereka menamai tempat ini dengan Jerash. Jerash itu adalah sebuah tempat yang memiliki banyak pepohonan. Kemudian ketika Eropa datang kemari, ya, Romawi datang kemari untuk menguasai tempat ini, termasuk juga Yunani, mereka merubah nama menjadi Jirosa. Ya. Namun kemudian berubah lagi ketika kemudian kaum muslimin menguasai tempat ini, diubah namanya menjadi Jerash. Tempat ini, kota ini dulu sangat padat penduduk dan sangat maju, ya. Dan hal itu terjadi pada tadi ditanyakan di depan kapan ini menjadi pusat kejayaannya, yaitu pada 300 tahun setelah kelahiran Nabi Isa. Kemajuan itu berlangsung sampai dinasti Umayyah menguasai tempat ini. Ya, khilafah Islam yaitu para dinasti Umayyah menguasai tempat ini. Sampai kemudian pada saat itu terjadi gempa yang sangat dahsyat
dan membuat bangunan-bangunan kemudian menjadi reruntuhan seperti yang kita lihat ini. Kenapa kemudian sekarang tempat ini kosong, nggak ada penduduk dan nggak ada orang di kota Jerash ini, di kota Romawi ini? Karena suatu ketika salah satu raja yang sedang berkuasa di Al-Quds datang kemari untuk menghancurkan Zeus Temple. Sehingga orang-orang yang tinggal di sini mereka kemudian lari ke salah satu tempat yang disebut dengan Sakib ya, lokasi dekat dengan tempat di mana kita nanti akan makan siang, Sakib ini. Sehingga sejak saat itu ini menjadi tempat yang ditinggalkan dan kembali diungkap dan ditemukan kembali pada Khilafah Utsmaniyah ketika Ottoman berkuasa di Syam dan di wilayah Arab. Kenapa kemudian kita katakan bahwa tempat ini merupakan tempat yang sangat penting sekali dalam sejarah? Karena ia terletak di tempat yang sangat strategis, merupakan jalur perdagangan, ya, jalur perdagangan yang menghubungkan antara Syam dengan Jazirah Arab. Mulai dari utara dari Qais yang kemarin saya sampaikan, nanti di sana kita bisa melihat Danau Tiberias berbatasan langsung dengan Palestina. Ini langsung menyambung jalur yang perdagangan yang menyambung langsung ke Petra. Dari Petra disambungkan ke Jazirah Arab. Dalam sudut pandang tempat turis ya, tempat turis yang ada di Jordan, Jerash ini merupakan tempat terbaik kedua setelah Petra. Ya, kita sekarang berada di salah satu tempat dan kita sudah melewati beberapa tempat tadi yang sudah kita lewati. Kita sekarang berada di As-Sahah Al-Baydawiyah, ya, yang disebut dengan lapangan yang berbentuk lonjong seperti telur. Ini tidak bulat ya, tidak bulat tapi lonjong seperti telur. Tempat di mana mereka melakukan aktivitas jual beli, kemudian mereka melakukan aktivitas pertemuan antara satu dengan yang lainnya. Dan di belakang kita ini adalah Zeus Temple, kemudian di sampingnya ini ada amphitheater yang tempat penontonnya di atas bisa menampung sampai 5.000 orang. Di mana mereka biasanya melakukan pertunjukan-pertunjukan, termasuk diantaranya tempat di mana mereka mengadu gladiator ya, adu antara manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan binatang. Ini tempat gladiator dipertemukan di sini, atau ini kan lebih amphitheater, lebih ke pertunjukan musik gitu kayaknya. Iya, kalau ini ya, kalau biasanya kalau misalnya yang buat gladiator gitu dia lebih ke lingkaran sih. Kalau ini kan dia setengah lingkaran gitu, dan ini kita berada pas di panggungnya. Jadi mungkin ini tempat mereka pertunjukan musik, terus dance. Udah ada dance gini-gini. Opera-opera gitu ya. Lagunya Ya Salam. Teman-teman, lihatlah. Dari tempat ini kita belajar satu hal penting. Peradaban yang besar bukan hanya dibangun oleh batu dan kekuasaan, tapi oleh nilai dan kebijaksanaan. Dulu Romawi pernah berjaya, kini mereka tinggal sejarah. Namun Islam datang bukan untuk menghapus, tapi untuk memberi makna baru. Kisah mengenai pemuda Al-Kahfi akan kita tayangkan di episode yang berikutnya. Dan itulah Yordania, negeri yang menjaga warisan masa lalu untuk masa depan umat manusia. Dari subuh di Amman hingga senja di Jerash. Perjalanan ini mengajarkan bahwa waktu akan terus berjalan, tapi jejak kebaikan akan tetap abadi. Semoga kita bisa meninggalkan jejak yang baik seperti para pendahulu kita. Saya Ari Untung dari Jerash, Yordania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.